Aksi pelajar, wawancara antar sekolah. Permisi Bu, dengan Ibu siapa? Nama Ibu Rizky Widiawati. Ibu di sini mengajar sebagai guru apa? Sebagai guru bimbingan dan konseling atau biasanya disebut sebagai guru BK. Saya mau bertanya tentang kenakalan remaja dan kekerasan seksual. Menurut Ibu, penyebab kenakalan remaja itu seperti apa Bu? Kenakalan remaja itu dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku seseorang yang menyimpang atau tidak sesuai dengan etika maupun norma yang berlaku di masyarakat. Terus penyebabnya terjadi kenakalan remaja ini ada dua. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Kita bahas yang pertama dulu. Kalau faktor internal ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada krisis identitas dan yang kedua ada kontrol diri yang lemah. Krisis identitas ini biasanya pada usia remaja anak-anak itu mempunyai rasa penasaran yang tinggi. Jadi apabila melihat hal-hal yang baru itu ingin dicoba, kadang-kadang tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut itu membawa dampak positif ataupun negatif. Terus yang kedua, kontrol diri yang lemah. Kontrol diri yang lemah ini dapat dikatakan pada saat remaja tidak dapat memfilter atau tidak dapat menyaring atau membedakan antara hal yang seharusnya bisa dituruti dan hal yang seharusnya tidak bisa dituruti. Terus itu tadi faktor internalnya. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa dipengaruhi dari keluarga, teman sebaya, ataupun lingkungan masyarakat. Yang dari keluarga dulu, biasanya anak-anak yang melakukan kenakalan remaja ini mengalami pola asuh, salah satunya pola asuh otoriter, yang dimana anak tidak mendapatkan kebebasan untuk berpendapat atau untuk menyampaikan sarannya. Jadi si anak melakukan kenakalan remaja dengan maksud ingin mendapatkan perhatian yang lebih dari kedua orang tuanya. Terus yang kedua tadi ada teman sebaya. Nah, teman sebaya ini biasanya kalau kita dalam suatu perkumpulan atau sedang melakukan interaksi sosial, ada teman yang membawa dampak baik, ada teman yang membawa dampak buruk. Nah, namanya remaja masih berada dalam masa labil, kadang-kadang ikut terpengaruh sehingga ikut melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Terus yang ketiga tadi ada lingkungan masyarakat. Kalau lingkungan masyarakat ini kurang lebih sama saja lah dengan yang keluarga, terus dengan yang teman. Juga bergantung di mana kita berada. Misalkan di lingkungan rumah, misalkan kita berada pada lingkungan yang orang-orangnya selalu melakukan kebaikan, saling kerjasama atau gotong royong, secara otomatis maka kita juga akan ikut melakukan hal-hal positif tersebut. Tetapi kalau misalkan kita berada di lingkungan yang dimana lingkungannya orang-orangnya suka memabukan atau berkelahi, nah secara otomatis kita juga akan sedikit banyaknya terpengaruh dengan hal tersebut. Itu tadi ada dua, jadinya ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau dampak dari kenakalan remaja menurut kalian kayak apa? Dampak dari kenakalan remaja yang pertama tentu saja merugikan diri sendiri. Tapi tidak hanya diri sendiri yang dirugikan, ada keluarga juga. Kenapa Ibu mengatakan ada keluarga juga? Dikarenakan pada saat seorang anak melakukan sebuah kenakalan, maka keluarga atau ibu dan bapaknya akan dicap nih. Ibu kenapa anak Anda melakukan hal yang seperti ini? Padahal kan bisa saja kedua orang tuanya tidak tahu menahu. Terus yang kedua, mungkin masa depannya nantinya tidak tahu akan mengarah kemana. Terus dianggap orang sebagai anak ini memiliki kelakuan yang kurang baik. Tuh dapat beberapa dampaknya yang pastinya sangat merugikan untuk diri sendiri dan juga berefek samping kepada keluarga. Kalau solusi kenakalan remaja menurut kalian? Kalau menurut Ibu, solusi untuk kenakalan remaja itu yang pertama, kita harus dulu bisa melindungi diri kita nih dari itu tadi yang Ibu jelaskan, bahwa kita harus tahu membedakan yang mana baik, yang mana buruk. Nah, itu kita harus bisa memfilter, harus bisa menyaring.
Terus kita harus bisa membentengi diri kita. Kalau misalkan dalam pertemanan harus bisa lah kita membedakan. Banyak-banyak lakukan hal-hal yang positif, misalkan pokoknya hal-hal yang positif, berprestasi di sekolah. Kalau kita tahu itu hal-hal itu ujung-ujungnya akan membawa dampak negatif, lebih baik dari awal kita hindari, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Terus Kalau yang tentang kekerasan seksual, penyebab dari kekerasan seksual menurut ibu kayak gimana? Kekerasan seksual ini biasanya terjadi karena adanya keinginan dari pelaku dan adanya kesempatan. Ada keinginan dari pelaku dan ada kesempatan. Biasanya kekerasan seksual ini terjadi karena yang pertama, korban dianggap mudah ditaklukkan. Terus yang kedua, karena adanya hasrat seksual. Kalau misalkan korban dianggap mudah ditaklukkan oleh pelaku, maka hal itu bisa terjadi. Hal-hal utamanya yang bisa mengakibatkan itu terjadi bisa dari misalkan contohnya kayak kita bicara seperti ini aja. Nah, misalkan ada lawan jenis loh, terus kita membahas masalah-masalah yang berbau-bau seksual. Kalau misalkan pelaku bisa membawa suasana sehingga korban terpengaruh, maka bisa terjadi kekerasan seksual. Terus yang kedua, kita terlalu mudah percaya dengan orang baru, padahal orang ini ingin melakukan suatu tindakan yang tidak baik gitu kepada kita. Itu saja menurut dari ibu. Kalau dampak dari solusi dari kekerasan seksualnya, Bu? Kalau dampak dari kekerasan seksual, yang pertama tentu saja merasa malu. Yang pertama merasa malu, yang kedua menutup diri karena dia mungkin merasa sudah malu gitu dengan dirinya sendiri karena habis mengalami kekerasan seksual, entah karena dari pelaku saja yang mau atau kedua belah pihak yang mau. Tentu saja itu pasti ada rasa malu, menutup diri, tidak percaya diri. Terus kalau solusinya, yang pertama jangan mudah percaya dengan orang lain. Yang kedua, harus bisa menjaga diri, jangan pernah membahas dengan lawan jenis hal-hal yang berbau seksual gitu. Nah, terus jangan, kalau misalkan namanya remaja kan kadang-kadang ada hasrat-hasrat kayak hasrat seksualnya itu lagi naik gitu, nah, atau lagi meningkat-ningkatnya, itu lebih baik diarahkan kepada hal-hal yang positif saja. Menurut Tian nih, harapan untuk kenalkan pelajar dan kekerasan seksual itu harapan Tian tuh kayak apa? Kalau harapan kedepannya tentu saja semoga tidak terjadi, dan misalkan sudah terjadi semoga bisa dikurangi, diminimalisir, bisa dimulai dari hal-hal kecil, bisa dimulai misalkan kita membaca hal-hal yang positif atau lebih banyak mencari informasi tentang kekerasan seksual itu dampaknya bisa mengakibatkan sampai bunuh diri. Terus misalkan kenakalan remaja itu dampaknya bisa sampai menghancurkan masa depan. Dari kita sendiri dulu, dari diri sendiri harus bisa menjaga diri dan mencari informasi-informasi yang terkait dengan hal tersebut. Ya mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu harap informasi yang Ibu sampaikan kepada kalian bisa bermanfaat. Mungkin kalau ada salah kata itu dari Ibu, kalau ada lebihnya mungkin itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.